Halo guys, kembali di channelnya deh. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film X-Men Days of Future Past yang dirilis pada tahun 2014, disutradari oleh Bryan Singer dan diproduksi oleh Marvel Entertainment. Film ini dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Logan atau Wolverine, James McAvoy dan Patrick Stewart sebagai Carlos Xavier atau Profesor X, Michael Fassbender dan Ian McKellen sebagai Erik Lancer atau Magneto, Jennifer Lawrence sebagai Raven Darkhammer atau Mystic, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini menceritakan tentang alur maju dan alur mundur, di mana di masa depan keberadaan mutan hampir dimusnahkan semuanya oleh pemerintah yang berkuasa. Hal tersebut dikarenakan adanya perselisihan antara manusia dan mutan. Dan untuk mencegah hal tersebut, maka Profesor X mengirim Logan sebagai manusia yang abadi untuk meluruskan permasalahannya. Oke, di sini saya akan ingatkan kalau saya bakalan mengikuti alur cerita X-Men menurut tahun kronologinya. Untuk video sebelumnya, saya sudah ngebahas film X-Men First Class, di mana di film tersebut berlatar belakang pada tahun 1962. Sementara di film X-Men Origin Wolverine berlatar belakang pada tahun 1979. Jadi Origin Wolverine masuknya urutan ketiga. Dan sekarang saya akan ngebahas film X-Men Days of Future Past ini, yang berlatar belakang di tahun 1973 dan juga berlatar belakang di tahun 2023. Dan gak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan keadaan kota New York pada tahun 2023, di mana kota tersebut terlihat suram dan penuh penderitaan. Nasib para mutan kini diambang kepunahan. Mereka diburu oleh pasukan robot Sentinel buatan pemerintah, di mana robot tersebut dibuat untuk membunuh para mutan. Hal ini dipicu karena terjadinya perselisihan antara mutan dan manusia. Di sisi lain, tepatnya di Moskow, beberapa pesawat mulai menjatuhkan robot Sentinel untuk membasmi para mutan yang tersisa di daerah tersebut. Para mutan yang berada di dalam gedung mulai panik bahagia. Mereka terdiri dari Blink, Warpath, Colossus, Sunport, Katie Pryde, Bishop, dan Bobby Drake. Beberapa Sentinel mulai menyerang para mutan. Sentinel juga mampu menyerap energi serangan dari para mutan. Hal ini membuat para mutan mustahil untuk mengalahkannya. Karena keadaan sudah tak waras, Katie membawa Bishop ke dalam lemari besi, di mana Katie ini akan menghubungkan kesadaran Bishop ke ruang dan waktu. Jadi kemampuan Katie ini mampu membuat sebuah ruang yang bisa menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, walaupun jarak kedua tempat tersebut sangat jauh. Ya, semacam perjalanan waktu. Di saat semuanya mati dan tersisa Katie dan Bishop, Katie berhasil membedakan semuanya ke sebuah kuil di Cina. Saat bersamaan, sebuah X-Jet datang membawa Carlos Profesor X, Ororo Munro, Logan, dan Erik Lancer. Katie kemudian menjelaskan bahwa dirinya berhasil menghubungkan kesadaran Bishop untuk mengirimkannya ke dirinya yang lebih muda sebelum program Sentinel diciptakan. Mengetahui hal tersebut, Carlos berencana ingin menggunakan kekuatan Katie untuk kembali ke tahun 1973, di mana pada tahun tersebut pembuatan Sentinel baru dimulai. Sentinel adalah hasil dari proyek yang dikerjakan oleh seorang ilmuwan bernama Bolivar Trask. Untuk membuat Sentinel, Trask membunuh banyak mutan untuk diambil DNA-nya. Hal tersebut membuat Raven atau Mystic marah karena Trask juga mengambil sampel DNA dari teman-temannya. Raven kemudian membunuh Trask di konferensi perdamaian di Paris. Namun Raven berhasil tertangkap. Kemudian pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek milik Trask. Mereka juga menggunakan DNA Raven yang membuat Sentinel mampu beradaptasi dengan kekuatan mutan dan pastinya susah untuk dihancurkan.
karena Logan adalah satu-satunya yang dapat beregenerasi di masa lalu dan sekarang. Akhirnya Logan pun sukarela dikirim ke masa lalu untuk menghentikan Revan membunuh Trask, agar Revan ini tak tertangkap untuk diambil DNA-nya. Sebelum ke masa lalu, Carlos dan Eric memberitahu Logan bahwa mereka berdua pada saat itu susah untuk dikendalikan, alias masih terbawa emosi, dan Logan harus menghadapi keduanya dengan sabar. Setelah itu, Katie mulai mengirim alam bawah sadar Logan ke tubuh Logan di tahun 1973. Logan tersadar dan mendapati dirinya berada di dalam kamar bersama seorang wanita. Saat itu juga datanglah 3 pria menerobos masuk ke kamar dan memberitahu Logan bahwa Logan seharusnya mengawasi anak bos besar, bukan menidurinya. Hal tersebut membuat ketiganya marah. Kemudian Logan menumbuhkan cakarnya yang pada saat itu masih dalam bentuk tulang. Logan mulai ditembaki dan tentunya peluru biasa tak mempan pada tubuh Logan. Logan pun balik menyerang dan berhasil membunuh ketiganya. Kemudian ia mengambil kunci mobil lalu keluar dari rumah gedung. Di Washington DC, Trask bertemu dengan Kongres untuk melobi program Sentinel-nya. Kemudian Senator Brisman berpendapat bahwa tidak ada gunanya menargetkan mutan karena mereka hanya mewakili sekitar 1/10 dari populasi di bumi. Pendapat tersebut akhirnya membuat proyek Sentinel tidak berjalan lancar. Logan tiba di Divisi X atau X-Mansion untuk menemui Carlos. Akan tetapi sekolah mutan terlihat sepi dan terbengkelai. Logan mencoba untuk mengetuk pintu, kemudian ia disambut oleh Hank McCoy. Logan mengatakan kalau dirinya ingin bertemu dengan Profesor X, namun Hank menolaknya. Hingga akhirnya Logan pun menerobos masuk ke dalam sambil menpiling Hank. Hal tersebut membuat Hank marah. Ia berubah menjadi Beast, kemudian menyerang Logan. Pada saat itu juga, Carlos datang. Logan langsung memberitahu Carlos bahwa ia dikirim dari masa depan oleh Carlos dan Eric di masa depan untuk menghentikan Revan membunuh Trask. Namun di sini Carlos menolak karena alasannya dulu Eric dan Carlos pernah merekrut Logan. Namun Logan menolak pada waktu itu dan sekarang gantian Carlos menolak permintaan Logan. Di saat Carlos pergi ke kamarnya, Logan menanyakan kepada Hank bagaimana Carlos bisa berjalan. Hank kemudian menjelaskan bahwa ia mengembangkan serum yang memungkinkan Carlos bisa berjalan. Akan tetapi secara perlahan, telepatis Carlos melemah akibat kebanyakan serum. Hidup Carlos menjadi suram ketika ia kehilangan Revan dan Eric, serta murid-muridnya waktu perang Vietnam yang pada akhirnya Carlos menutup sekolahannya sampai sekarang. Carlos yang sedang mempertimbangkan tentang Revan akhirnya memutuskan untuk membantu. Carlos memberitahu Logan bahwa Eric dikurung di sel keamanan di Pentagon karena diduga membunuh Presiden JFK menggunakan peluru yang ia kendalikan. Dan untuk membebaskan Eric, mereka membutuhkan bantuan mutan yang bisa masuk ke dalam sel. Karena Carlos sudah tak bisa mengakses perangkat Kerbal, Hank pun menyarankan untuk menggunakan daftar alamat mutan yang dulu sudah didapat. Di sisi lain, tepatnya di Saigon, Colonel Sanders bertemu Mayor William Straker di sebuah camp di mana mereka ini masuki tenda yang diisi prajurit mutan termasuk Alex Sumar. Straker yang saat itu masih muda diutus oleh Trask untuk membawa semua mutan yang nantinya akan diambil DNA-nya. Hal tersebut tentunya ditolak oleh Colonel Sanders. Dan ternyata Sanders adalah Revan. Revan dan Alex langsung mengajar Straker dan kelompoknya. Setelah itu, Revan membawa Alex dan mutan lainnya masuk ke dalam pesawat untuk pergi dari tempat ini. Kita kembali ke Logan, Carlos, dan Hank, di mana mereka ini mendatangi alamat mutan yang diyakini bisa membantu membebaskan Eric. Mutan tersebut adalah Peter Maximoff atau Quicksilver
yang memiliki kemampuan kecepatan super. Walaupun Peter sedikit kembritak, akhirnya Peter pun setuju untuk bergabung dengan Logan saat mengetahui bahwa Logan adalah mutan. Di sisi lain, Raven menyusup ke Trask Industri dengan menyamar sebagai Trask. Raven masuk ke kantornya dan mendapat akses ke file pribadi Trask. Raven menemukan berkas rancangan Sentinel serta laporan otopsi mutan termasuk Azazel dan Angel Salvador. Saat itu juga sekretaris Trask datang. Untungnya Raven dengan sigap langsung merubah bentuk tubuhnya ke awal. Logan, Carlos, dan Hank mulai menyelinap ke Pentagon, sementara Peter lebih dulu menyelinap ke lift yang menuju ke sel Eric. Kemudian Peter merebut seragam salah satu petugas sebagai penyamaran. Setelah itu, Peter memasuki sel Eric berada, kemudian menyelinapkan nampan yang bertuliskan "Awas kaca". Peter menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kaca. Sementara Hank membuat gangguan di dapur untuk mengusir orang-orang di dalamnya. Setelah Eric berhasil keluar, Peter memegang leher Eric untuk mencegahnya terkena whiplash saat melesat dengan cepat ke dalam lift. Logan dan Carlos berurusan dengan petugas di dapur. Logan yang sangean pun langsung menempiling para petugas hingga pingsan. Saat itu juga Eric dan Peter datang lewat lift. Carlos yang melihatnya langsung memukul Eric. Lalu Carlos mengatakan kalau kali ini Eric harus menuruti perintahnya karena ialah yang membebaskan Eric. Di saat mereka akan pergi, datanglah beberapa petugas yang langsung mengarahkan senjatanya. Eric pun langsung menggunakan kekuatan magnetik. Dan saat bersamaan, Peter dengan santai menyelinapkan musik dangdut ke telinganya. Lalu berlari mengitari dapur sambil membenarkan posisi petugas agar saling pukul. Peter juga memindahkan beberapa peluru yang hampir mengenai Carlos, Logan, dan Eric. Setelah berhasil keluar dari Pentagon, Logan, Eric, Hank, dan Carlos akan berangkat ke Paris. Sedangkan Peter tak ikut. Ia diberi mobil oleh Carlos untuk pulang ke rumahnya. Di dalam pesawat, Eric dan Carlos bertengkar, di mana Eric ini menyalahkan Carlos karena meninggalkan mantan muridnya yang telah dibunuh oleh Trask. Kemarahan Eric hampir menyebabkan pesawat jet jatuh, namun untungnya Eric berhasil ditenangkan. Di Paris, Raven mengunjungi klub malam, di mana Raven ini bertemu dengan Jenderal Vietnam yang menjadi salah satu pembunuh mutan. Raven pun memancing jenderal tersebut untuk memasuki kamarnya. Saat di dalam kamar, Raven langsung mendupak jenderal hingga mati kehabisan makanan. Kemudian Raven menemukan undangan di mana undangan tersebut untuk menghadiri konferensi perdamaian di Paris. Keesokan harinya, Logan, Hank, Carlos, dan Eric sampai di konferensi perdamaian. Mereka mulai menerobos ke dalam, sedangkan Trask dan Stryker mulai membuka konferensinya tentang mutan. Namun saat itu, alat deteksi mutan buatan Trask berbunyi. Alat tersebut tertuju kepada Jenderal Vietnam. Jenderal Vietnam yang belahan silitnya mengeluarkan keringat akhirnya menunjukkan identitasnya yang ternyata adalah Raven. Raven langsung menghajar orang-orang di ruangan tersebut. Dan di saat Trask akan dibunuh, Eric dan yang lainnya datang. Kemudian Stryker langsung menyetrum Raven. Akan tetapi, Eric segera mengembalikan strumennya ke Stryker. Saat Carlos mencoba menenangkan Raven, Eric menyadari bahwa semua ini bisa dicegah jika ia membunuh Raven. Akhirnya, Eric pun mengarahkan pistolnya ke Raven. Raven langsung kabur melalui jendela. Namun saat bersamaan, Eric melepaskan tembakan dan memanipulasi peluru untuk mengenai Raven. Untungnya, peluru tersebut hanya mengenai kaki Raven. Logan yang pada saat itu melihat Stryker langsung mengingat kalau Stryker lah yang mengisinya dengan adamantium. Hal tersebut membuat tubuh Logan di masa depan meronta-ronta lalu melukai Katie dengan cakarnya. Logan terlepas dari Katie, membuat Logan di masa lalu bingung. Ia sama sekali belum mengenal Carlos. Eric mengejar Raven,
Kemudian disusul dengan Hank. Di luar gedung, semua orang terheran-heran dengan kemunculan Revan untuk pertama kalinya. Kemudian Eric datang dan langsung menyeret Revan. Untungnya Hank datang dengan membawa Eric ke dalam kolam. Sementara Revan berhasil kabur dengan wujud yang lain. Eric kemudian memanipulasi tiang kolam untuk menahan Hank. Setelah itu Eric pergi mencari Revan. Beberapa orang merekam Hank. Hank pun malu, lalu ia pergi untuk bersembunyi. Sedangkan Logan kini kembali terhubung. Setelah kejadian tersebut, Trask, Striker, dan pejabat lainnya berkumpul di Gedung Putih. Trask kemudian meyakinkan Presiden Nikon bahwa mutan, Revan, atau Mystic dapat dengan mudah menyamar. Dan tentunya ia sangat berbahaya. Bisa saja Revan menyamar sebagai presiden, lalu memerintahkan serangan nuklir yang mengakibatkan terjadinya perang. Kemudian, Trask meminta kepada presiden untuk menangkapnya secara hidup-hidup, di mana Trask ini akan mengambil DNA-nya sebagai eksperimen Sentinel. Presiden pun akhirnya menyetujui rencana Trask. Saat itu juga, ilmuwan Trask menemukan darah Mystic yang termetes di aspal. Hal ini akan dijadikan awal pembuatan Sentinel. Logan, Callus, dan Hank kembali ke Mansion. Di sini Callus mulai kehilangan kemampuannya untuk berjalan, namun ia mendapatkan kembali kekuatan telepatis. Di saat Callus akan menyuntikkan serum dari Hank, Callus akhirnya menolak untuk memakainya dan memilih untuk duduk di kursi roda. Setelah itu, Callus memutuskan untuk mengakses Scarecrow, di mana dengan cara ini ia bisa menemukan Revan. Saat memulainya, Callus kewalahan dan tidak fokus. Hal ini membuat ia gagal mengakses Scarecrow. Setelah itu, Callus mulai putus asa untuk melanjutkan tujuan Logan. Ia juga merasa tidak berdaya seperti murid-muridnya. Kemudian Logan mengatakan bahwa pada satu titik ialah murid Charles yang tidak paling berdaya. Lalu Logan meminta Callus untuk masuk ke dalam pikirannya. Di saat Callus masuk ke dalam pikiran Logan, ia melihat dirinya di masa depan bersama Logan. Callus tua kemudian mengatakan kepada Callus muda bahwa kamu harus mempertahankan harapan yang telah mendorongnya selama bertahun-tahun untuk mendamaikan antara manusia dan mutan. Hal tersebut membuat Callus muda percaya dan semangat lagi. Ia kemudian kembali mengakses Scarecrow dan menemukan Revan di bandara. Lalu, Callus berkomunikasi dengan Revan lewat orang lain yang ada di dekat Revan. Callus terus membujuk Revan, namun Revan menolaknya kemudian pergi. Callus kehilangan jejak Revan, namun ia melihat tiket Revan yang akan menuju ke Washington DC. Di sisi lain, Eric sedang menyelinap ke Trask Industry. Ia mendapatkan akses ke robot Sentinel awal yang akan dikirim ke Washington, di mana robot tersebut akan diperkenalkan oleh Trask. Eric melompat ke gerbong kereta, kemudian ia memanipulasi rel besi, lalu memasukkannya ke dalam robot Sentinel. Setelah itu, Eric menerobos dan menyerang Pentagon untuk mengambil helmnya, agar Eric ini kebal terhadap telepatis milik Callus. Keesokan harinya, hari pembukaan Sentinel telah dimulai. Logan, Callus, dan Hank baru saja datang untuk menemukan Revan. Sedangkan Eric, yang sekarang memakai setelan Magneto, mendatangi stadion badminton. Kemudian ia mengangkat seluruh tempat tersebut, lalu membawanya ke acara pembukaan Sentinel. Callus mencoba menemukan Revan, dan akhirnya ia berhasil menemukannya. Logan dan Hank diminta untuk segera membawa Revan. Namun saat bersamaan, robot Sentinel yang sudah dipasang rel oleh Magneto telah aktif. Robot tersebut mulai terbang, kemudian menembaki beberapa polisi. Hal tersebut membuat suasananya menjadi panik bahagia. Presiden, Trask, dan pejabat lainnya langsung pergi ke Gedung Putih. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan besi yang aman. Namun mereka tak menyadari
bahwa Revan sebenarnya ada di antara mereka. Magneto akhirnya datang, lalu ia menjatuhkan stadion di sekitar Gedung Putih. Kemudian Magneto mengendalikan Sentinel untuk berjaga di sekitar stadion. Di masa depan, pesawat pembawa Sentinel mulai berdatangan. Sementara Katie mulai kehilangan hubungannya dengan Logan karena ia kehilangan banyak darah. Storm dan Bishop mempersiapkan diri untuk bertempur. Kemudian Magneto tua keluar untuk membantu Storm. Mereka mengirim X-Jet ke pesawat musuh untuk membuat ledakan. Akan tetapi ledakan tersebut membuat ratusan Sentinel jatuh ke bawah. Sentinel mulai menyerang para mutan. Magneto terkena pecahan logam di perutnya, sedangkan Storm terbunuh oleh Sentinel. Bishop meledakkan dirinya sendiri saat Sentinel menyerangnya dengan berlanya. Colossus terbelah menjadi dua. Warpath dibakar hidup-hidup. Blink tertusuk oleh 3 Sentinel sekaligus. Dan Sunspot lehernya patah. Kita kembali ke masa lalu, di mana Logan dan Hank sedang kewalahan melawan Sentinel. Di saat Logan akan menyerang Magneto, Magneto lebih dulu menahan Logan dengan besi beton. Besi-besi tersebut menusuk ke tubuh Logan, membuat Logan tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Magneto membuang Logan ke sungai. Hal ini membuat Logan di masa depan hampir memutuskan hubungan dengan Katie. Magneto menarik ruangan besi keluar dari Gedung Putih, kemudian merobek lapisannya. Setelah itu Magneto mengarahkan kamera ke arahnya. Lalu ia memberikan pidato kepada semua orang di negara, terutama ditujukan kepada mutan yang bersembunyi. Di mana Magneto ini mendorong mereka untuk keluar dari persembunyiannya dan bergabung dengan persaudaraannya. Magneto juga mengatakan kalau mutan adalah masa depan. Revan yang sedang menyamar menjadi Nikon menghentikan Magneto. Saat bersamaan, Sentinel berlari ke arah Revan, lalu Magneto menghentikannya. Kemudian Revan melesatkan peluru ke arah Magneto. Untuknya peluru tersebut hanya menyerempet leher Magneto, jadi ia masih hidup. Revan mengarahkan pistolnya ke arah Trash, sedangkan di masa depan Sentinel sempurna mulai mendekati Katie dan Logan. Chaos muda kemudian langsung mentelepatis Revan untuk meyakinkan Revan tidak membunuh Trash. Akhirnya Revan pun tak membunuh Trash dan lebih memilih untuk pergi sambil menjatuhkan helm Magneto. Magneto kemudian membangunkan runtuhan besi dari Careless. Lalu ia pergi. Sedangkan di masa depan, Sentinel akan membunuh mutan yang masih hidup. Namun semuanya tiba-tiba menghilang secara gaib. Logan terbangun di sebuah ruangan di Akademi Mutan yang jelas berada di masa depan. Logan melangkah keluar dan melihat teman-teman dari Mission X masih hidup. Logan kemudian melihat seorang wanita yang ternyata adalah Jean. Lalu datanglah Scott Summers atau Cyclops. Setelah keduanya pergi, Carlos yang sedang duduk menanyakan kepada Logan, "Apa yang kamu ingat?" Kemudian Logan ingat dirinya hampir tenggelam, tapi dia ditarik keluar oleh Stryker dan anak buahnya. Sebuah surat kabar terlihat bahwa Trash ditangkap karena menjual rahasia militer. Mata Stryker bersinar kuning yang berarti Stryker di hadapan Logan adalah Raven. Di adegan pasca kredit di Mesir, terlihat ratusan orang membungkuk kepada seseorang berwarna biru yang sedang membangun piramida, dan film pun berakhir. Alhamdulillah.
Oke, itulah alucita film X-Men Day of Future Past. Semoga kalian terhibur dengan alucita yang saya bawakan. Mohon maaf jika suara saya agak aneh, emang ini mic-nya kayaknya rusak. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, capek cuy. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.